warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindiatri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Nah, pada video sebelumnya itu saya membahas mengenai DHCP dan juga ARP. Untuk kalian yang belum tahu dan juga belum paham mengenai apa itu DHCP dan juga ARP, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, jadi DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Terus juga DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Pada video sebelumnya kita itu sudah mengkonfigurasi DHCP. Jadi VPC-nya itu sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Lalu DHCP ini running dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Misalnya ketika ada sebuah switch yang terhubung ke beberapa jaringan, broadcast itu ibarat satu cakupan lainnya. Untuk jenis DHCP itu ada 3, yaitu DHCP server, DHCP client, dan juga DHCP relay. DHCP server itu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien, sedangkan DHCP client itu sebagai penerima layanan dari DHCP server. Lalu ada DHCP relay sebagai penghubung server DHCP server ke klien. Jadi DHCP server itu sebagai pengirim atau penyedia, DHCP client itu sebagai penerima, dan DHCP relay itu sebagai penghubung. Lalu ada cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP itu berupa DORA atau prosesnya itu bernama DORA atau Discover, Over, Request, Action. Nah, jadi pada video sebelumnya, itu kan kita sudah meminta IP di VPC-nya. Nah, itu mendapatkan tulisan di DORA, yang berarti ini Discover, Over, Request, Action. Nah, jadi untuk Discover itu broadcastnya hanya server di mana ya. Lalu pada Over atau Unicast itu aku mempunyai address ABCD mau enggak. Lalu ada request. Nah, broadcastnya itu ingin minta address lengkapnya. Lalu di sini itu kita menjawab oke, silahkan, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jika VPC itu ingin merequest IP address, bisa dengan mengetikkan IP DHCP. Nah, lalu ketika di enter itu ada tulisan DORA, lalu nanti akan muncul IP-nya. IP-nya itu di sini 256. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya itu ARP. ARP itu merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan address di layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Lalu ARP itu bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau statik. Nah, di sini itu kita masuk ke Winbox. Nantinya ada yang namanya ARP table. VPC itu harus mengirimkan paketnya terlebih dahulu. Paket itu adalah ketika si VPC itu ingin terkoneksi internet dengan menggunakan ping 88 atau ping google.com. Nantinya si ARP table itu akan menampilkan historinya atau akan menampilkan datanya. Kalian bisa coba mengepingkan google.com di VPC 1. Nah, jika hasilnya TTL, nantinya di ARP itu akan tercatat.
kalian bisa masuk ke Winbox lalu ke bagian ARP-nya. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini.